ini dia Bermuda guys. Sebagai map kedua ini Bermuda ya oke lah. Sementara Boleh itu, lah. iya boleh lah. Biasanya diawali dari Bermuda Purgatory ya. Kita balik ya kan, kita balik jadi Purgatory Bermuda. Dan ini dia pesawat sudah mulai terbang di atas map Bermuda, terbang dari arah Mars Electric menuju ke Sipiat. Cukup adil ya untuk semuanya karena mereka bisa bergerak ke sisi kanan, kiri, ke atas, bawah bisa semua. Dan di awal perjalanan pesawat udah cukup ramai sekali dari tim 912 EVOS dan DG mereka mencoba menuju ke arah Pulau Sentosa. Sementara itu dari tim Aura mereka berada di area Pocinok dan Factory dan bisa kita lihat di sana ada tim Amor yang berdekatan dengan dua member tim Aura nih. Apakah tim Amor berhasil menculik dua member dari tim Aura yang terpisah atau justru malah atau justru malah bisa iya, dibalikin itu keadaannya. dia. Dan kali ini kalau kita lihat dari map, EVOS dan DG bakalan rebutan area Sentosa, di mana kayaknya EVOS sudah masuk duluan ke area zipline disusul Bener sama banget. DG. Ini seru banget, tapi satu orang Sudah udah berhasil langsung diculik. terknockdown. Yes. Dari seorang Abed. Karena tadi dari beberapa member tim EVOS mencoba untuk ngambil daerah Mars Electric dulu ya. Dan ini dia Mora bakal ditonjok tapi sepertinya Abu itu tadi kayaknya Abu ya. Benar banget Abu mencoba langsung mencari senjata. Hati-hati di situ ada Ais juga yang mencoba ditonjok tapi masih belum bisa. Dan di sini Pierce mencoba mencari senjata karena dari belakang juga tim EVOS langsung nyusul ya. Tapi di sini Pierce sudah dapat MP40. Satu member dari tim EVOS sudah berhasil di take down. Berdekatan di sini Pierce tapi sayang sekali Pierce berhasil di take down di sini dengan UMP tapi masih bisa dibalas Mora dari kejauhan dengan VSS juga di sini. Hati-hati Mora di sini masih belum mempunyai senjata jarak dekat mencoba melakukan tapping dan bisa kita lihat ada Ice di sana yang mencoba melakukan flanking juga sudah saling melihat di situ ada Spider menggunakan AK sudah dilakukan oleh Ice tapi dibalas dengan UMP juga. Ini dia Ice mencoba melakukan healing terlebih dahulu dan Street ternyata darahnya low banget. Abu sudah mulai terlihat berhasil di take down menggunakan AN94 oleh Ice. Hati-hati karena di sana ada Sam 13 yang mencoba menyusul dari belakang ya, mencoba untuk mendekati dan dua member dari tim EVOS sudah berhasil di take down. Mora berhasil diculik juga dan di sini hanya menyisakan Ice dan Sam 13 sepertinya dari tim EVOS. Yes, tepat sekali. Kali ini bakalan coba cari arah tampaknya dari EVOS. Bakalan ngamanin. Tersisa satu orang dari DG ini benar-benar kerugian yang cukup besar sekali. Dan EVOS lagi-lagi mengalami hal yang sama ya. Iya, Tadi match lagi-lagi. pertama kehilangan dua anggota, sekarang kehilangan dua anggota lagi. Dan kali ini mereka nggak bakalan coba engage lebih jauh. Mereka lebih memilih untuk looting terlebih dahulu karena dari tadi mereka war tapi resource-nya benar-benar terbatas banget. Bener banget, apalagi harus keculik juga dua orang dan ini dia the last man standing dari tim DG mencoba untuk mengambil resort bagian tengah Pulau Sentosa agar tim EVOS nggak kebagian juga. Betul sekali, bakalan coba dihabisin. Tapi sementara itu di sisi lain tim Dranix, kita lihat dari pergerakan mereka udah ngebagi 4 orang yang terpisah. Benar-benar cukup lumayan jauh lah ya. Karena mereka juga di sini bakalan scraping compound to compound, mencoba untuk mencari lootingan yang maksimal untuk setiap orangnya. Bener banget, apalagi posisi di area Kota Pik sendiri kosong, gak ada tim lain ya, jadi mereka bebas bergerak juga. Cukup enak banget, apalagi Kota Pik itu berada di tengah dan cukup jauh dijangkau dari kota-kota lainnya, jadi nggak terlalu khawatir misalkan mereka berpisah untuk mencari resort di rumah-rumah yang berada di pinggir Kota Pik itu masih aman-aman aja sih. Iya, apalagi kayak mereka masih bisa bersembunyi di dalam rumah, teman-temannya masih bisa cepet banget nge-backup gitu kan. Iya, Apalagi bener kayak dengan banyaknya kompon di area Pik sendiri bisa menghalau pergerakan, maksudnya bisa melindungi diri mereka ketika mereka berotasi gitu. Bener banget, dan ini dia Vader yang sudah menggunakan senjata M10, 14 dan Scar juga. Scar Titan 3000 diamond. Itu makanya kalian kalau mau gacha-gacha weapon atau skin, kalian bisa langsung aja top up voucher di dunia games karena startnya dari 2.500 jadi murah banget sih. Ya, jadi biar kalian hokinya gede juga tuh, makanya top up di dunia games. Iya, tepat sekali. Dan kali ini dari tim Aura yang tadi kita juga udah lihat waktu dia turun, dia mencoba untuk memutuskan ke dua tempat terlebih dahulu ya, dari area Pocinok ataupun Factory. Tapi ketika kita nggak lihat juga tadi rotasinya, dia bahkan dari Koje berhasil mendapatkan 1 kill. Bener banget, apalagi bisa kita lihat dari sini sepertinya dari tim Amor hanya menyisakan 1 member saja ya, hanya menyisakan BRV Al OXI doang. Ya, belum terlihat pergerakan dari tim Amor di mana saja. Sementara itu kalau kita lihat banyak tim, beberapa tim udah mulai pincang ya. Dan kalau ngelihat
pergerakan dari Bigetron Magic bakalan segera ketemu juga sama tim BRVL. Bahkan di sini di area bawah juga ada tim Onyx dan tim Pride yang bentar lagi juga bakal bertemu nih. Tim Ini Onyx sadar juga kalau di area Rinem Village itu ada tim lain karena tadi di awal perjalanan pesawat itu ramai banget dan di sini Wiza sudah mencoba mencari posisi agar bisa melihat kondisi di area Rinem Village itu sendiri. Bahkan di sana sudah ada beberapa member dari tim Riot yang berlari-lari. benar sekali, dan kali ini masih mencoba memantau dari seorang Wiza, sedangkan dari tim Red bakalan kesusahan banget struggle untuk masuk ke dalam zona karena di sini langsung dari tim Onyx nge-split benar-benar kayak segaris ke searah zonanya itu sendiri, pinggiran Yes, zona. bener Jadi kalau misalnya dari tim Red masuk juga bakalan berbahaya. Tapi kali ini dari tim Onyx memilih untuk berjaga terlebih dahulu, lebih dalam sedikit lah ya ke area zona, sehingga kalau dari tim Red juga bergerak itu agak kesusahan sih. Iya benar banget. Apalagi dari tim Riot sendiri mereka juga harus apa ya maksudnya di Rinem Village itu kayak open banget terus agak ada apa namanya pegunungan dikit itu apa sih namanya Apa-apa? belenduan. Belenduan, apa gunduan? Iya pokoknya itulah ya. Ada tanjakannya sedikit sehingga agak susah juga untuk tim Riot kalau misalkan mereka juga pengen masuk dari jalur darat. Benar sekali, dan kali ini dari Sad Boy sudah melihat pergerakan dari tim Raid. Udah bakalan sedikit memutar juga dari seorang tim Onyx ya. Iya, dari tim Onyx mereka memilih untuk mengamankan daerah Factory sepertinya dan di sini justru malah tim Incarnation ya Incarnation, yang harus yes. bertemu dengan tim Riot IND. Salah tadi Sad Boy yang ngelihat pergerakan dari tim ini ya, Raid ya. Dan Iya. kali ini setelah nggak ketemu Onyx, tapi kali ini dari seorang Roland Lakman mencoba mengeluarkan Blue Wall. Yes, di sana Roland dipaksa untuk mengeluarkan satu duelnya dari media Redboy sudah berhasil mendapatkan rekian dari jauh. Roland juga berhasil dengan dua member dari tim Riot sudah berhasil di external front dan bisa kita lihat juga di sana di lain sisi juga ada DK Esports yang harus tumbang juga. Redboy berhasil mendapatkan Mario juga ya, ternyata masih ada member dari tim Riot yang tersisa tapi masih belum kelihatan di sini. Tapi sayang sekali ya Riot IND harus tumbang dan posisi ke-10. Ini dari tim Aura juga berhadapan dengan tim BLS, sudah ada Jan di sana yang harus melakukan healing terlebih dahulu. Koje dengan M60 mencoba melakukan spray down ke arah glue wall yang dibangun oleh tim BLS, mencoba menarik mundur karena di situ bahaya banget Guns dan Guns pun harus tumbang. Masih ada Koje di sini, untung inisiatif dari Koje tadi mencoba regroup ke arah Guns dan akhirnya bener banget Koje masih bisa menyelamatkan Guns ya. Di sini ada treatment Guns juga. Dari atas enak banget di sini dan ada Ical yang mencoba melakukan spray down ke arah Crazy tapi masih belum berhasil mendapatkan satu knockdown juga. Ya baik sekali tentunya tadi dari seorang Koje masih bisa merevive dari seorang Jans. Pergerakan yang benar-benar berani banget ya. Karena di situ posisinya seorang Jans sendiri udah digempur habis-habisan gitu. Yes. Banyak peluru yang menghujani. Untungnya masih ada glue wall juga untuk menyembunyikan diri tentunya. Sampai akhirnya dia bisa lari ke arah obstacle yang lebih aman bebatuan. Tapi di sisi lain Ical bakalan coba nge-tapping ke arah tim BLS. Dan Koje sudah berhasil mendapatkan Crazy. Bakalan coba diamanin atau enggak sama sekali. Karena posisinya juga masih agak terlalu jauh tentunya. Ya benar banget, apalagi kayaknya Ical udah bakal ngekunci pergerakan dari tim BLS juga. Benar. Termasuk Crazy nggak bisa di revive. Nggak bisa di-revive Yes. karena dari tim BLS sendiri memilih untuk naik lagi ke arah pick ya. Biar Betul lebih tinggi lagi. Karena tadi posisinya dari tim Aura juga ada di agak ke high ground ya. Jadi otomatis mereka enak banget ngelihat pergerakan dari tim BLS. Dan ini dia ada 3 member dari tim BLS yang tersisa ya. Ada Mikazu yang mencoba memutari tempat defensif dari tim Aura itu sendiri. Dan di lain sisi ternyata Crazy benar sekali nggak bisa diselamatkan, harus meninggal menonton 3 rekannya yang bertanding di sini. M-Runner masih mencoba melakukan spotting ke arah Ical juga di sana. Bahkan kalau kita lihat tadi ada tim lain juga yang berada di daerah kota Pocinok ya. Yap, satu orang tersisa dari Amor BRVL. Bakal coba sembunyi terlebih Bobo. dahulu aja ya. Iya, lagi bobo siang gitu. Bos iya. Gak mau diganggu tampaknya. Pantas dari tadi
pas kelihatan di minimap tuh dia di situ. Di situ ya, cuma stay untuk tidur tapi tampaknya dari Dranix Devil sudah kehilangan 20 HP kali ini bakalan coba melihat pergerakan dari tim Aura yang berlindung di balik pepohonan. Coba spam granat terlebih dahulu tapi di sini posisi Devil sangat berbahaya sekali. Bener banget, apalagi di sisi kiri dari Devil ada Koje juga, dan ini dia Delta menggunakan AWM sepertinya sudah berhasil mendapatkan satu penambahan. Sorry, ternyata car yang digunakan oleh Delta ya, tapi sayang sekali Delta harus tumbang begitu aja. Glue wall-nya harus hancur. Masih ada backup yang dilakukan juga di sini. Fighter masih bertahan di belakang batu. Enak banget di sini Devil dari belakang mencoba melakukan spray down ke arah Ical, dan di situ ada Guns yang mencoba membangkitkan kembali seorang Koje. Apakah bakal dimajuin oleh Devil di sini dengan M14 sudah disiapkan di tangan, jam sudah dilakukan tapi sayang sekali Devil harus tumbang begitu aja, dan mungkin bakal di secure langsung ya. Tapi di sini masih ada Fighter juga yang mencoba melakukan backup. Apa yang akan dilakukan oleh Fighter di sini cukup berani sekali karena di atas masih ada 2 member dari tim Aura juga. Nggak enak banget posisi dari Fighter sih menurutku. Terlalu over PD tampaknya Yes. dari seorang Devil ya, 2 versus 1 sangat berbahaya sampai akhirnya dia jadi kehilangan dirinya, sedangkan dari Koje yang tadi terknockdown udah bisa terselamatkan. Dan kali ini dari Koje lagi-lagi harus terknockdown. Masih ada backupan tentunya dari seorang Jan, bakalan coba di shotgun aja sama seorang Father, tapi Father harus ikutan terknockdown. Kali ini dari Mau mencoba untuk mengamankan dari seorang Guns yang ada di sisi belakang bebatuan. Yes. Coba revive terlebih dahulu tampaknya. Udah Dari seorang saling Father. bangun juga antara tim Aura, dan di sini spray down dengan MP40 dilakukan. Koje dengan darah yang cukup low ternyata nggak bisa menahan tim Dranix. Dimana tadi Vader yang berhasil di knockdown, cuman sayang banget ya dari tim Aura nggak mencoba melakukan ending, tapi justru malah Koje harus tumbang juga tadi, sehingga dari tim Aura sendiri mereka harus melakukan revive terlebih dahulu, sama-sama revive. Tapi di lain sisi ternyata sudah ada tim BTR juga di sini yang berhadapan dengan Incarnation. Beberapa member dari tim BTR ternyata darahnya sudah berhasil dikikis ya. Yap. Dan Deadpool di sini tadi menggunakan senjata SV di Dragunov masih belum berhasil memberikan damage ke beberapa member tim Incarnation di sana. Enak banget, ini Piu nggak sadar atau bagaimana? Ini enak banget ditembak sih sebenarnya. Enak banget ditembak, tapi kali ini udah ada Oh, bakalan ada hand cannon. Ada granate juga yang dilemparkan. Hati-hati, masih belum ada yang kena. Dan Ikam di sini mencoba melakukan spray down. BTR Regar sudah berhasil take down. Dari belakang ternyata ada Chanjon yang mencoba melakukan flanking dan bakal dimajuin. M1014 sudah disiapkan. Di sini ada spray down dengan MP5 dilakukan oleh Ikam, berhasil mendapatkan satu knockdown. Ada set boy yang mencoba melakukan backup di sana masih dengan MP40-nya. Ada Edo BTR juga. Ikam berhasil di take down. Regar dengan darah cukup low di sini masih mencoba ngegocek, tapi sayang sekali tersisa satu dari BTR yang tersisa di sini. View masih harus berhadapan dengan ada set boy di situ, dan ternyata BTR Magic berhasil dikembalikan ke lobby oleh Incarnation. Yap, dimana keputusan dia tadi 1 versus 1 terlalu terbuka sekali. Tampaknya harusnya dari seorang Piu juga mengamati terlebih dahulu. Tapi di sisi lain dari Zabit sudah menggunakan Delta bersembunyi di balik pepohonan, bakalan coba diputerin sama Zabit. Langsung coba diras karena di sini Delta darah tinggal sedikit langsung aja, tapi tampaknya Ada satu Kar. shoot. Yes, Dengan Kar. 2 kali shoot menggunakan Kar, Yes. berhasil mendapatkan satu knockdown dari Zabit dan hanya menyisakan by one. Tapi ternyata Delta berhasil mengirim BLS Bullseeker ke lobby. Aduh. Gak Aduh, sangka ya, gak nyangka gila. banget ya. Dengan Nah, di sini Karnya. Delta double Kar. Gila, dia jago banget ini pakai karnya, sumpah. Ini dari Gila. kemarin kayaknya yang double car mulu nggak sih? Masa Dia- ya sih? dia pernah, iya nggak sih? Kayaknya ada yang pernah double car juga Ada deh. yang Apa itu pernah di ya? kualifikasi ya? Oh bukan, berarti bukan Atau tim itu di Dranix. kualifikasi? Aku lupa sih, Iya, tapi ada emang yang double iya, car gitu ada kan. ada, tapi bukan tim Dranix. Bukan Dranix bener, ya? bener dari Ya, qualifier. Itu kayak emang double car. Jadi kekuatan tersendiri ya, kalau emang jago makanya pasti langsung bisa nge-take down gitu Iya kan. bener banget. Itu kaget juga gue. Tadi pas salah satu member BLS maju kena one shot, tiba-tiba langsung ada susulan lagi, jebam kan, dapat satu lagi, ternyata dia pakai double car. Iya kayak cepet banget. Iya. Ternyata yang dipegang emang 2 car. Kali ini kita juga lihat beralih dari tim Dranix, kali ini tersisa Delta bakalan kesusahan karena ada tim BSC di arah bawah. Yes, dan ternyata di sini Delta sudah mengganti senjatanya ya. Sekarang dia menggunakan M1014 dan Scar Titan juga, nggak ngelepas 2 karnya. Yap, Gak mau terlalu beresiko juga sih soalnya. benar karena zonanya juga makin mengecil, otomatis penggunaan car sendiri bakalan kurang efektif Yes, banget. bener banget. Soalnya kalau Yona udah kecil tuh biasanya udah saling baku hantam jarak dekat ya kan. Benar sekali, ruang geraknya jadi terbatas. Dan kali ini dari tim Onyx
Olympus sudah berjaga di area tower, langsung 4 orang sekaligus ya. Yes, 4 orang sekaligus dan ternyata the last man standing dari Amor sendiri masih aman-aman juga. Yang tadi Bobo harus dibangunin sama Zona juga sepertinya. Jadi dia harus bergerak juga. Yap, Dan ini ini enakan banget berbahaya. dari tim Onyx juga, mereka sudah mengamankan satu kompon menara pantau. Sementara itu Zona juga masih berpihak ke arah tim Onyx, tapi bisa kita lihat juga di lain sisi tadi ada EVOS juga yang berhasil mendapatkan satu knockdown. Ini dia ada Mister 05 yang berhasil ngelock posisi dari Edo PTR sehingga tidak mungkin mungkin di revive ya, tapi Sad Boy mencoba untuk mencari celah, tapi gua kira udah nggak bisa lagi sih. Udah bakalan susah dari Mister 05 juga bakalan coba mencari satu orang yaitu dari Sad Boy. Tapi di sini Sad Boy juga udah masuk ke dalam zona. Yes, Oh, udah bener banget. kelihatan juga tampaknya pergerakan dari Sad Boy dari arah Sumter ini ya, tadi masuk ke arah Factory. Tapi kali ini nggak hanya mereka berdua, nggak hanya dua tim, kali ini BSC juga bakalan masuk join ke arah Factory. Udah langsung menghancurkan kendaraannya, menjadikan obstacle tentunya. Tapi di sisi lain Granic Dauntless, satu orang yang tersisa dari seorang Delta harus ditumbangkan. Dan di sini dari tim BSC ada Hero tadi yang sepertinya menggunakan senjata M79 ya. Jadi kabar buruk juga untuk beberapa tim yang berada di area factory karena M79 sendiri itu damage-nya kalau misalkan kena nggak kira-kira, tapi ternyata the last man standing dari tim Amor juga berhasil dieliminasi oleh Onyx Olympus di sana tadi. Yap, yang ada di area tower bener-bener enak banget. Itu udah dari BRV sendiri masuk ke dalam zona, dia nggak bakal memperkirakan kalau ada 4 orang gitu di dalam satu. Ya apalagi di tower ya. Yes. Tapi dari tim Onyx sepertinya juga harus bergerak, di mana di sini EVOS Mister 05 juga sudah berdekatan sekali dengan tim Onyx. Ternyata Sam 13 berhasil di headshot oleh Sad Boy dan mungkin bakal langsung dieliminasi begitu aja. Jadi intinya menyisakan satu aja ya dari tim EVOS Yep. yang berdekatan dengan bisa di sini dengan M1014, tapi masih belum berhasil mendapatkan ke knockdown. Masih mencoba ngegocek terlebih dahulu, ditutup pakai glue wall. 3 rekan Onyx langsung mencoba regroup dan di situ dari belakang juga ada tim BSC juga. Jam sudah dilakukan oleh Deadly, masih ada gocekan yang dikeluarkan, berhasil dapatkan satu kenal dan ternyata Onyx Tambul harus tumbang tapi masih bisa dibangkitkan kembali dan ternyata EVOS harus tumbang di posisi keempat. Iya, dimana tadi emang dia berhasil meng-knockdown satu orang tapi nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, karena tadi pergerakan dari Onyx itu masih berempat, masih bakalan terbackup walaupun tadi ada glue wall yang baik sekali dilakukan oleh seorang Sumter Ya ya. benar tadi. banget, tapi ternyata di sini sudah ada Deadly juga yang menjadi kotak mayat karena di sana tim BSC ada Hero lagi-lagi dengan M79 mencoba melakukan healing terlebih dahulu, bahkan ada Azar juga yang berada di atas yang mencoba di spam grenade, tapi sayang sekali masih belum ada siapa-siapa yang terkena grenade. Inces yang berjaga di balik pagar sudah disiapkan satu grenade-nya dan ini dia Azar berdekatan dia dengan Sad Boy, tapi ternyata Sad Boy berada di dalam ya. M79 dari Hero berhasil mendapatkan airgun di sana. Apakah tim Onyx mampu bertahan dari gempuran tim BSC? Di sini sudah ada Inces KW juga yang menahan pergerakan dari seorang Wiza, tapi Hero harus tumbang dari kanan. Wiza berhasil mendapatkan hero, tapi di situ Inces justru tidak sadar bahwa ada Wiza di depan persisnya ya. Mencoba melakukan healing terlebih dahulu tadi dan di sini Azar mencoba untuk maju, bahkan Wiza di situ jump dilakukan oleh Azar. Akhirnya di sini Onyx Olympus berhasil dikembalikan ke lobby dan masih tersisa 2 lawan 1. Sudah bakal bertemu tapi sayang sekali MP40 dari Sad Boy berhasil mendapatkan satu knockdown. Respon glue wall yang cukup baik juga tadi yang diperlihatkan dari Sad Boy, tapi sayang sekali zona bakalan mengikis darah dari Sad Boy dan congratulations untuk BSC Columbus. Wow, dimana permainannya benar-benar lagi-lagi di akhir benar-benar rusuh banget ya. Iya. Semua tim yang mencoba untuk masuk, bahkan Onyx yang tadinya awalnya juga sempat masih menyisakan 4 orang, dia harus ditumbangkan di posisi ketiga. Ya sayang banget ya Onyx, karena tadi juga ada M79 dari Hero juga yang membuat Onyx jadi